Baik. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Masuk deh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Santoso dari NRP 0211940000 dan kelompok kami bernama dari NRP 02116400000167 dan yang terakhir Widya Ningsi dari NRP 021194000007. Kita akan presentasi tentang materi forging ya. Arti dari forging itu penampakan. Forging atau penampakan ialah salah satu proses pembentukan logam di mana logam berubah bentuk secara plastis menjadi bentuk dan ukuran yang lain yang dilakukan secara konvensional atau dengan bantuan mesin tanpa dengan suhu pengerjaan tertentu. Penempaan berdasarkan jenis pembentukan benda kerja. Penempaan cetakan terbuka atau yang disebut open deforging. Dalam open deforging, benda kerja dikompresi dua buah plat datar sehingga memungkinkan logam mengalir tanpa ada pembatasan ke arah samping relatif terhadap permukaan cetakan. Contoh paling sederhana adalah kompresi pilot antara dua cetakan datar. Proses ini juga dikenal sebagai offsetting atau offset forging. Proses pada open deforging, tinggi benda kerja akan berkurang karena tekanan yang diberikan sehingga diameter benda kerja menjadi bertambah. Dalam kondisi ideal, di mana tidak ada gesekan antara pilot dan permukaan cetakan, maka akan terjadi deformasi homogen. Dalam hal ini, diameter bertambah secara beragam sepanjang ketinggiannya. Next. Mohon maaf Bu, agak nge-lag PPT-nya. Selanjutnya, penempaan berdasarkan jenis pembentukan benda kerja. Closed deforging atau penempaan cetakan tertutup. Dalam proses ini, menggunakan cetakan dengan bentuk tertentu pada permukaannya. Bentuk yang diberikan pada permukaan cetakan akan membatasi aliran logam secara signifikan. Namun, pada proses ini menghasilkan bahan di luar cetakan yang disebut flash, yang akan dihilangkan pada proses permesinan. Closed deforging atau sering juga dikenal sebagai impression deforging dilakukan pada cetakan yang memiliki bentuk yang akan diberikan pada benda kerja melalui proses pembentukan.
Selanjutnya, penampakan berdasarkan jenis pembentukan benda kerja, closeted forging, atau penampakan cetakan tertutup. Pada tahap perantara, mulanya violet berubah bentuk sebagai memberikan bentuk menonjol. Selama penutupan penuh cetakan, impresi diisi penuh dengan violet yang terdeformasi dan selanjutnya bergerak keluar dari impresi untuk membentuk flash. Present di forging tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan benar dengan nilai toleransi yang kecil. Oleh karena itu, proses pemesinan umumnya dibutuhkan untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih akurat. Bentuk geometri dasar benda kerja dapat dihasilkan melalui proses penempaan. Namun, untuk beberapa pekerjaan membutuhkan proses pemesinan untuk hasil akhir yang lebih presisi. Untuk selanjutnya, penempaan berdasarkan jenis pembentukan benda kerja, closeted forging, atau penempaan. Proses ini, benda kerja yang ditempa sepenuh informasi di dalam cetakan dan tidak ada hasil yang dihasilkan. Penempaan flashes yang harus diperhatikan adalah volume benda kerja awal yang harus sama dengan ruang pada relasi yang sangat dekat. Jika ukuran awal violet terlalu besar, tekanan yang berlebihan akan menyebabkan kekurangan pada cetakan dengan tekanan. Sedangkan jika ukuran violet terlalu kecil, maka rongga cetakan tidak akan terisi sempurna. Dikarenakan prosesnya membutuhkan ketelitian yang tinggi. Proses ini cocok digunakan untuk membuat benda yang sederhana dan bagian yang simetris. Selain itu, untuk bahan yang digunakan pada proses ini umumnya berupa AL, NC, dan bantuan keduanya. Selanjutnya ada penempaan berdasarkan jenis alat tempa yang dibagi menjadi 6, yaitu ada hammer forging, drop forging, press forging, offset forging, maaf Bu, tadi hilang. Ada hammer forging, drop forging, press forging, offset forging, roll forging, dan swagging. Yang pertama ada hammer forging. Untuk melakukan proses penempaan, logam terlebih dahulu dipanaskan, kemudian ditempa dengan mesin tempa uap di antara perkakas dan dai datar. Penempaan tangan yang dilakukan oleh seorang pandai besi dikenal sebagai proses penempaan yang paling tua. Kekurangan dari proses ini adalah tidak dapat diperoleh ketelitian yang tinggi dan untuk benda-benda kerja dengan bentuk yang rumit umumnya tidak dapat dilakukan. Berat benda tempa berkisar antara beberapa kilogram sampai 90 megagram. Untuk videonya dari hammer forging ada.
Lalu yang kedua ada drop forging. Prinsip dari proses penempaan ini adalah memaksa logam panas yang plastis memenuhi dan mengisi bentuk die dengan cara penempaan. Proses ini yang dilengkapi dengan die. Die umumnya dibagi menjadi dua bagian, di mana satu bagian diletakkan pada hammer dan yang lainnya diletakkan pada anvil. Untuk video penempaannya adalah sebagai berikut. Lalu yang ketiga ada press forging. Prinsipnya itu dilakukan penekanan secara perlahan-lahan pada benda kerja sampai menghasilkan aliran logam yang uniform. Press forging biasanya dikerjakan tanpa die dan hammer maupun anvil-nya berbentuk datar. Untuk video penempaannya sebagai berikut.
Lalu selanjutnya ada upset forging, yaitu proses forging yang dikhususkan untuk pembesaran diameter pada ujung batang logam ditekan dalam arah memanjang. Pada dasarnya benda kerja yang diupset berupa bar bulat, wire, ataupun benda kerja berbentuk silindris. Untuk video Lalu selanjutnya ada roll forging, yaitu proses forging untuk mengurangi ketebalan dari bar yang berbentuk bulat atau datar sehingga mengalami perpanjangan ke arah sumbu eksisnya. Roll forging biasanya memproduksi poros, batang taper, dan pegas daun. Roll forging terdiri dari 2 roll semi-silindris dengan bentuk groove sebesar 25-75% dari sumbu putarannya. Untuk video penempatan. Lalu yang terakhir adalah swagging. Swagging adalah proses pengurangan diameter benda kerja yang berbentuk bulat, baik solid maupun berongga dengan cara penempaan berulang kali. Untuk video prosesnya sebagai berikut.这个垫片都有字的，大小都有字母的。根据管子大小可以调节，然后我然后要盘一下，盘着转，这个皮蛋呢盘着转，可以开机，盘不转就不能开机。
这是没有说过的，原来的尺寸，照一下，原来是6.3，现在说过了，看到尺寸吗？这5.2，这5.3，OK， 这就这样说嘛。西装不能。 Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan forging. Untuk kelebihannya, yang pertama, bagian yang ditempa memiliki elastisitas yang tinggi dan memberikan ketahanan besar untuk benturan dan kelelahan beban. Kelebihan yang kedua yaitu tempa memurnikan struktur logam. Yang ketiga, hal ini menghasilkan penghematan besar dalam waktu, tenaga, dan material dibandingkan dengan produksi material serupa dengan memotong dari batangan yang solid dan kemudian membentuknya. Lalu ada bagian ditempa dapat dengan mudah dilas. Untuk kekurangan forging sendiri, yang pertama, pengoksidasian yang cepat dalam menempa permukaan logam pada temperatur tinggi hasil skala yang dihasilkan tidak sesuai dengan cetakan. Yang kedua, toleransi dekat dalam penempaan operasi sulit untuk dipertahankan. Lalu yang ketiga, penempaan terbatas pada bentuk sederhana dan memiliki keterbatasan untuk bagian-bagian yang dipotong. Dan yang keempat, biaya awal untuk cetakan dan biaya pemeliharaannya itu tinggi. Selanjutnya ada rumus perhitungan dalam proses forging akan dijelaskan oleh Mas Dari. Oke, di sini saya akan menjelaskan rumus perhitungan dalam proses forging. Yang pertama untuk open die forging. Untuk mencari gangan sebenarnya pada kondisi ideal selama proses pengerjaan dapat menggunakan rumus dan dikali tinggi bahan baku ke tahap ke N dibagi tinggi produk pada tahap ke N. Untuk mencari nilai gaya tempa digunakan rumus faktor keamanan penempaan dikali flow stress dikali luas bidang kontak antara benda kerja dengan M2 dan MM2. Next. Selanjutnya untuk mencari forging subfaktor dapat menggunakan rumus 1 ditambah 0,4 dikali coefficient of friction dikali diameter atau panjang kontak dengan permukaan die dibagi tinggi benda kerja. Untuk mencari flow stress menggunakan rumus KE pangkat M. Sedangkan mencari luas bidang kontak dapat menggunakan rumus 1/4 pi kuadrat. Untuk closed die forging sendiri, rumus perhitungannya pada dasarnya sama dengan open die forging. Hanya saja yang membedakan ada pada nilai KF. Nilai KF pada closed die forging tidak dicari, melainkan telah diketahui di tabel berikut ini. Next. Berikut ketentuan-ketentuan umum dalam proses forging. Yang pertama, tebal flash HF1 sama dengan 0,015 dikali A forging dikali 0,5. Yang kedua, lebar flash BFL sama dengan 3-5 HFL. Yang ketiga, panjang bakalan L-in lebih besar dari 3 B-in, di mana B-in sendiri itu lebar bakalan. Yang keempat, ketebalan bahan maksimum 30%. Untuk rumusnya H-0 min H-1 dibagi H0 dikali 100%. Yang kelima, VSC sama dengan 2% V-in. Untuk rumusnya sendiri, V-in sama dengan volume benda kerja ditambah volume flash ditambah volume scarf. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan,
Baik, untuk teman-teman yang akan bertanya, silakan raise hand, Dek. Bagaimana, teman-teman? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ibu, saya izin bertanya. Oh ya, silakan Dimas. Saya izin bertanya soal rumus perhitungan dalam proses forging yang KF bisa dilihat di tabel. Nah, itu untuk yang part shape, simple shape, no flash itu kan KF-nya rentang ya, 3-5 itu kita milih bebas atau ada ketentuannya kayak harus 4, 3, atau 3,5 gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya Dimas. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya?